Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'al hazna in syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Baik pemirsa acara Ramadan penuh berkah di TVRI Aceh dimanapun anda berada, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat terus menikmati berkahnya bulan suci Ramadan hingga detik ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita bahawa bagaimana seharusnya seorang muslim itu menjalani hari-harinya di dalam bulan suci Ramadan. Tidak hanya diajarkan tentang bagaimana memperoleh pahala, tetapi juga beliau mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang muslim itu menghindari dosa-dosa agar pahala yang didapatkan ketika bulan suci Ramadan menjadi maksimal. Pemirsa dimanapun anda berada, bicara soal Ramadan bukan semata-mata kita bicara soal bagaimana kita memperoleh pahala yang banyak, tetapi juga bagaimana cara menjaga ibadah yang kita lakukan agar pahalanya tidak berkurang atau agar pahalanya tidak hilang sama sekali. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang menghindari dosa-dosa kecil selama bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang berkompeten. Beliau adalah Ustadz Mukhtasar. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz, sehat? InsyaAllah untuk hari ini, hari keberapa udah ini masih segar diberikan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini kita jumpa kembali Ustaz. Ya, InsyaAllah. Adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Ustaz tentang menghindari dosa-dosa kecil di bulan suci Ramadan insyaAllah Ustaz. Nah, untuk mengawali bincang-bincang kita kali ini, kami minta kesediaan Ustaz untuk menyampaikan opening statement pendahuluan tentang secara garis besar hal perihal dosa-dosa kecil yang dapat kemungkinan kita lakukan di bulan suci Ramadan, tetapi seharusnya kita hindari di bulan suci Ramadan. Ya. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kudrahnya kepada kita semuanya. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah yang telah menarik umat dari manusia jahiliyah membawa kita kepada manusia yang sangat Islamiah beradaban seperti ini. Walaupun berbeda suku dan berbeda agama yang namun dengan keberkatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sudah bisa hidup rukun dan damai di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pemirsa dimanapun anda berada, dengan berkah bulan suci Ramadan ini, mungkin kita sedikit yang sudah diberikan judul tadi oleh pembawa acara bahwa menghindari dosa-dosa kita yang kecil. Jadi pemirsa dan juga Bapak Ibu semuanya harus kita tahu dosa kecil itu kadang-kadang kita sengaja, kadang-kadang dengan tak sengaja. Dosa orang yang pergi ataupun dosa orang yang menunggu. Dosa orang yang menunggu ataupun dosa orang yang pergi. Itu silih berganti, pasti ada kedapatannya di tubuh-tubuh manusia dalam kehidupan ini. Maka dengan itu mungkin untuk opening awal inilah yang dapat saya sampaikan. Kita bisa menjaga, saling menjaga, insya Allah akan ada keselamatan bagi tubuh kita sendiri maupun untuk kebersamaan keluarga dan saudara-saudara kita yang lainnya. Begitu. Baik, saudara. Baik Ustaz. Bicara soal dosa-dosa kecil, sebelumnya kan ada dosa Ustaz. Nah, secara garis besar dosa itu sendiri kadang-kadang dimaknai melakukan maksiat seperti berzina segala macam. Itu
pandangan secara garis besar di masyarakat kita. Iya. Sedangkan ketika meninggalkan sholat ya biasa aja kadang. Iya. Nah, sebelumnya mungkin bisa Ustaz jelaskan tentang dosa-dosa itu sendiri, bagaimana Ustaz, pembagian dosanya mungkin dan lain sebagainya. Silakan Ustaz. Iya. Ini kalau mengenai masalah dosa-dosa besar pun banyak, tapi dosa kecil pun tidak mengurangi daripada kebanyakannya. Luar biasa memang. Lebih-lebih dalam kehidupan kita di negara kita dan di Aceh dan di sekitar kampung kita, memang tidak luput kita dari dosa. Ya. Ada aja. Udah dibilang ada aja, memang udah ya. dosa itu. Nah, selain alhaakumut takasur ya, yang melalaikan kamu itu adalah membawa kematian, selain daripada itu memang banyak yang lain. Luar biasa. Saya melihat di rumah pun kita dosa. Kita asik main api, perempuan banyak suruh ini suruh itu, kita abaikan aja, itu udah dosa. Kalau tahu istri suaminya tidak mau bekerja, pasti dia nggak nyuruh. Karena dia takut berdosa. Juga begitu juga suami, padahal bisa dia. Nggak mungkin menyobat Aceh, hangke ron bang decok nyotea. Gitulah pembicaraan. Nggak akan rendah kita apa yang disuruh sama istri kita kerjakan walau sedikit. Itu dosa-dosa seperti itu yang sering terjadi, dan juga yang perlu kita ketahui semua, saudara-saudaraku semuanya, dosa itu tidak akan luput bagaikan air laut yang ombaknya silih berganti, langsung ada lain, langsung naik ada lain di belakangnya. Maka perkuatkanlah kita, tubuh kita dan keluarga kita, semua saudara-saudara kita, menjauhlah dari hal-hal yang kecil, karena hal kecil itu akan menjadi besar kalau kita tidak pernah menanamkan hal-hal yang baik untuk menanamkan hal-hal yang keji, walaupun itu kecil. Itu aja dulu. Ya, baik, Masya Allah Ustaz. Kemudian Ustaz, dari sekian banyak dosa-dosa kecil nih Ustaz, terkhusus di dalam masyarakat kita, mungkin di dalam aktivitas keseharian ada hal-hal yang memang kadang mereka anggap itu tidak dosa Ustaz. Mungkin hal-hal apa yang memang seharusnya mereka khawatir untuk melakukan itu karena dosa, tapi mereka nggak sadar itu dosa Ustaz. Iya, benar. Ini kita lihat bahkan puncak awalnya orang dosa-dosa kecil itu yang tak tersengaja di warung-warung. Kan umumnya kita di Aceh ini warung kopi. Minum kopi agak ada gejala ginjal misalnya, harus banyak minum air putih. Setelah minum air putih, bentar-bentar dia ke toilet. Itu di toilet itu air yang tampung itu bukan orang satu orang. Ada orang yang berilmu, ada orang yang tidak berilmu. Kadang-kadang sebagian setelah pipis sambil berdiri itu langsung pakai tangannya, padahal ada apa? Ada gayung di situ. Tapi dia langsung ngambil sekali aja, dua kali aja, asal jangan bau celananya. Ini ke depan udah datang orang lain ngambil air yang sudah ada di situ juga. Padahal gayung itu pun sudah najis. Kalau kita sekarang ada ingat, hidupkan keran itu, cuci gayung itu, taruh satu gayung itu, niat di hati, ini saya taruh satu gayung ini untuk saya membersihkan hadas kecil. Itu dosa itu, kalau memang tidak dibuat seperti itu. Bukan kita suhuzon untuk orang lain, tahu umat manusia kita begitu ramai, tidak sesempurna itu. Ada anak-anak kecil nanti masuk ke kamar mandi, bermacam-macam model. Jadi maka di situ yang paling sakral kita lihat, yang paling jelas di warung-warung kopi. Karena kita umumnya warung kopi. Betul, Ustaz. Dan juga hal-hal yang satu lagi ini, tempat umum, WC umum. Kadang-kadang orang nggak ngerti di dalam, dah bicara. Itu dosa-dosa yang tidak tersengaja. Ada juga di anak-anak kita kadang bandel, langsung kita nggak ngomong, kita lagi di kamar mandi, di tempat WC kita langsung bicara, suruh sama istri hidupin ini bentar lampu,
Rumah hidupin apa air bentar, udah habis air di bak nih. Itu hal-hal yang tidak tersengaja untuk pribadi kita sendiri. Iya. Itu belum kita bicarakan untuk orang lain. Iya. Dan juga hal-hal dalam keluarga. Dalam keluarga itu dosa kita, jangan kita pikir kita nggak ada dosa sama anak. Ada juga orang pikir kan anak sama orang tua, apapun yang orang tua suruh harus dia kerjakan. Itu tidak seperti itu. Orang tua dosa juga dengan anaknya, apalagi anak dengan orang tuanya. Maka dosanya mungkin tahu sendiri dia. Iya. Ada batasnya. Melalaikan anak kita itu tidak kita suruh pada jalan yang apa, itu kita yang dosa. Anak kita tidak mempunyai ilmu, orang tuanya yang dosa. Tapi orang nggak tahu kan, anak satu-satunya buah hati jentung kan gitu, bawa ke warung dia, bawa kemana aja dia pergi, bawa anak satu-satunya. Itu nggak tahu dia tiap hari itu masa anak itu belajar ilmu ini segini umurnya. Dari umur 4 tahun sampai 7 tahun ini ilmunya. Dari 7 tahun sampai 14 tahun ini yang harus kita berikan ilmunya. Tapi kita enggak. Itu tidak sadar. Saya tidak takut walaupun prof itu orangnya, ini tetap saya bicarakan. Iya. Ini kebanyakan memang di daerah kita seperti itu. Berarti kesalahan yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari orang tua. tanggungan dari orang tuanya itu. Kadang-kadang orang tua terlalu memanjakan anaknya. Alah bah menang gede sayang. Jadi ujung-ujungnya mereka nggak sadar bahwa yang mereka lakukan itu berdampak kepada diri mereka sendiri. Betul. Begitu ya Ustaz. Bagaimana dengan orang tua yang menyalahkan anak? Maksudnya, dia berbuat nakal, nggak sholat, salah roh ke, salah kamu, segala macam. Gimana tuh Ustaz tuh? Gitu. Itu orang tua bodoh. Gitu? Kalau kita bicara orang tua bodoh. Kenapa? Dia udah tahu harta dan anak itu amanah daripada Allah untuk dia. Itu kunci awalnya. Jadi kalau amanah Allah ini tidak tahu cara dia mempertimbangkan, dia memperbaiki, berarti dosa lah dia. Inilah kebanyakan kadang-kadang itu untuk anak sendiri, tidak diajarkan dengan sebenarnya. Dan juga di perkampungan kita juga begitu juga. Alah ngapain ngurus anak orang? Ada anak-anak misalnya ada kesalahan dibuat. Padahal dia melarang aja bisa. Nak jangan seperti itu. Tapi dia enggak. Apalagi anak sendiri kan gitu. Memang anak sendiri wajib kuncinya itu harta dan anak itu amanah daripada Allah. Salah-salah kita jalankan akan mempertemukan nanti pada di yaumil qiyamah. Ya, baik Ustaz. Kita jeda dulu sejenak Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Nah, baik Ustaz, kita lanjutkan kembali tadi Ustaz seputar dosa-dosa kecil yang biasa terjadi di masyarakat, khususnya di dalam keluarga Ustaz. Ya. Silakan Ustaz. Ya, baik pemirsa yang ada di rumah dan Bapak Ibu semuanya, dalam rangka kita menjalankan bulan suci Ramadan ini hal-hal yang harus kita hindari dari dosa kecil. Khususnya nggak usah kita pikir dulu panjang lebar dan secara gemuk untuk keluarga lain. Ini untuk keluarga kita sendiri. Tadi udah kita bicarakan tentang masalah antara orang tua dengan anaknya. Saya sambung dikit lagi juga tentang anaknya. Ini orang tua jangan pernah bertengkar. Jangan pernah dakwa cekcok macam nyuk dalam keluarga di depan anak. Itu bahaya itu. Bahaya sangat. Jadi jangan pernah di depan anak. Ini yang perlu selanjutnya yang kita bahaskan ini suami-suami yang kalau suami-suami takut istri itu beda dengan suami-suami nggak takut istri, ya. Ini kalau suami-suami takut istri, apa yang disuruh sama istri itu selalu mengerjakannya. Tapi kadang-kadang inti kita ceritakan. Ini yang duluan ini suami-suami yang tak pernah takut kepada istri. Mati-mati dia, alhamdulillah. Kalau nggak mati dia, ya pertimbangkanlah seperti biasanya. Itu kalau ada dalam pikiran bapak-bapak seperti itu sudah tiap melihat istri akan mendapat hal-hal dosa seperti itu. Karena ada juga orang-orang aneh memang. Kalau istri sakit, uang ada, dia nggak mau bawa ke dokter. Biar cepat ganti lain. Itu bahaya itu. Bukan gitu cara mengganti. Ada hal-hal agama yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Dan juga yang disuruh sama istri. Kadang-kadang kita suami, ini bukan hal-hal yang lain dulu. Hal-hal tentang kelakuan kita dalam keluarga, memasak, ini bulan suci Ramadan, bangun sahur. Itu kalau saya pribadi, saya sahur nggak pernah istri masak, saya sendiri yang masak. Udah siap semua di meja, baru saya banguni anak dan istri. Yuk kita makan sama-sama. Coba anda buat seperti saya, pasti akan bahagia, walaupun uang kurang mampu, kan? Ini kuncinya. Dan juga sore-sore apa yang diminta, ngomong aja sama istri secara bagus. Kenapa kenalan pertama itu bisa merayukan dia dari 15 mahal jadi 10? Kenapa sekarang apa yang disuruh sama istri kadang, bang beli itulah, mau buat ini. Rayu aja dia jangan sakit hati, uang jangan keluar. Nah itu nggak ada dosa. Tapi kalau dicemooh, kau tadi nggak kau suruh tuh kau boleh pulang, ini udah kukur mau ini. Nggak tahu kau bulan puasa, itu bahaya itu. Dapat dosanya, dosa kecil yang tak akan hilang dari tubuh kita. Makanya harus dijaga. Mungkin dari suami bantu perempuan tuh agak kewajiban keluarga, bukan kewajiban bermakna labuda, karena tidak boleh tidak. Bukan labuda, tapi wajib bermakna yajuz. Jadi harus. Berwarna harus wajib untuk menolongkan istri di bulan Ramadan. Contoh seperti kadang-kadang istri lagi masak,
ada anak nangis ataupun anak harus cebok. Cebok. Saya yang paling marah orang laki-laki nggak mau cebok anak-anak. Bawa cebok. Nah, jadi bantu. Jadi saling membantu. Jangan awal aja saling membantu. Udah jadi pun saling membantu. Ini kadang-kadang mula-mula kan sama-sama membantu lah. Bantu sama-sama. Setelah jadi anak nggak lagi sama-sama membantu. Udah bantu sama-sama kan? Itulah yang harus kita pertimbangkan dalam keluarga. Memang dosa itu dosa. Kalau nggak percaya dosa, mau hadis mau ayat datang ke balai saya nanti. Nah, kalau mana tahu kan? Mana tahu nanti ada yang bertanya, oh ini nggak iya. Datang ke balai saya. Saya kasih nampak. Contoh aja kucing sama anjing dengan manusia, tidak kita hargai anjing dan kucing, kita dosa. Apalagi ini istri manusia. Itu yang harus kita tanamkan. Ini istri kita lagi. Mungkin itu untuk suami dengan istri. Kalau istri dengan suami mungkin ada hal yang harus ditanyakan, Ustaz. Oh gitu. Bagaimana Ustaz? Nah, kalau perempuan, kalau istri sama suami, dosa-dosa istri itu memang kalau suaminya bagaimana dia nggak tahu, itu banyak dosanya. Banyak dosanya. Oh gitu Ustaz. Lantas Ustaz, berarti kan kadang-kadang kalau kayak gitu ada hal-hal yang dianggap itu benar, dianggap itu baik, tetapi malah dosa. Mungkin kalau istri seringnya ke situ Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, yang istri anggap baik anggap baik, kadang-kadang ini baik ini. Tapi sebenarnya yang baik menurut anggapan istri itu malah itulah yang dosa. Ustaz. Mungkin bisa dijabarkan sedikit Ustaz. Ya ini kalau hal-hal itu bukan perempuan aja, laki-laki kayak gitu juga. Ini untuk generasi yang sering. Ini zaman now nih. Anak muda sekarang Ya, zaman now ini yang tidak mungkin terjadi. Saya melihat pernah kawan-kawan saya berapa orang tanya kenapa anak Yahlut tidak suka main HP. Anak saya suka main HP. Tapi dia tidak main HP tiap saat. Tapi saya tanya, kenapa anak kamu tidak bisa menghindari lagi dari HP? Ceritalah dia. Di saat saya mau senang-senang sama mamanya, jangan mengganggu kami kasih HP. Itu langkah awalnya. Jadi hampir tiap kali, sebulan ada 5 kali dia buat seperti itu. Siang karena malam dia kegiatan kerja di PT SAI. Itu yang terjadi. Siang dia baru ada bersama istri di rumah. Anak bangun. Jadi kasih HP yang mana? 1 bulan 5 kali dia kasih HP, sampai anaknya ketagihan HP. Padahal untuk kesenangan dia sebentar, ngapain ngelalai pakai HP? Suruh keluar aja, boleh jajan apa lain-lain. Inilah yang dianggap merusakkan generasi. Yang contoh tadi yang dianggap itu baik. Iya, dianggap. Padahal tidak baik. Seperti orang perempuan misalnya, tanpa izin suami, berzikir kemana-mana, beribadah, pergi ke sana ke sini, kan bagus tuh. Tapi suaminya tidak ridho. Misalnya istri pulang ke mama ataupun orang tua laki-lakinya tanpa sepengetahuan suami, tanpa minta izin sama suami, itu kan bagus menghargai orang tua itu. Kewajiban bagi siapa? Bagi yang laki-laki. Tapi bagi perempuan harus ada izin daripada suami. Itu kalau perempuan banyak yang dia anggap dia itu baik, arisan, takziah, kadang-kadang seperti dulu pernah orang malam Jumat berzikir. Ini kejadian Lampulo. Lampulo itu suaminya pergi laut. Yang pulang malam Jumat. Malam Jumat dia pulang. Karena malam Jumat adat Aceh nggak boleh berlaut. Nggak boleh berlaut. Pulang ke rumah, dia dari 1 minggu di sana bersabar, ingin jumpa sama suami, sama istri. Tapi sampai ke rumah istri yang pergi zikir. Inilah yang dianggap baik, tapi mendapat dosa. Maka hati-hati ibu-ibu, tidak ada wanita solehah itu apabila tidak menghargai suami. Ada juga hal-hal yang, ini kan ada hadis, entah dhaif, entah tidak dhaif. Katanya orang perempuan tidak wajib berjamaah ke masjid. Pernah dengar saya? Pernah dengar juga. Pernah dengar. Padahal nggak ada itu. Dengar azan itu wajib kita menjawab.
setelah menjawab azan semua pergi ke masjid sama-sama. Yang nggak boleh 2 karakter wanita. Apa aja tuh Ustaz? Wanita tercantik di dunia. Oh. Yang pertama nggak boleh berjamaah ke masjid. Yang kedua ada wanita yang kalau bahasa Acehnya tilele, Telele. tigede-gede. Kalau bahasa Indonesia Kalau gimana tuh, bahasa Ustaz? Indonesia apa itu agak gentil. Bahasa Genit. Jawa gentil. Ya? Genit. Genit, nah agak Allah gitu. Siapa aja yang jumpa dia ngomong. Ya, ya. Jumpa sama imam, Pak Ustadz kayak gitu dia ngomong. Nah itu nggak boleh. Karena kenapa? Dikala dia ngomong sebelum sholat seperti mau Ustadz itu tadi, Ustadz lagi berdiri imam teringat ke dia tuh. Alah dia ngomong gentil kali tadi sama saya. Ya. Nah inilah makanya ada 2 manusia itu. Ya. Tapi kalau memang kita lihat di Aceh ini, Ya. kayak nggak ada lagi yang tercantik di dunia, kan? Dan juga yang paling gentil yang paling mental di Iya. Aceh ini nggak ada Nggak ada kayaknya. gitu, Nah, makanya wajib itu Ya, semua. untuk pergi ke masjid Ustaz. Makanya hal-hal kadang-kadang yang kita anggap baik, Ya. padahal itu membawa dosa. Itu dia Ustaz. Bagi perempuan banyak. Ya. Nah, kemudian Ustaz kan ini kebanyakan dari kawan-kawan saya dan saya sendiri dapat banyak undangan beberapa bulan yang lalu, undangan pernikahan. Nah, kebetulan masuk Ramadan ini kan masih pengantin baru nih Ustaz. Ya pengantin baru. Nah, kadang-kadang yang si istri itu punya banyak ilmu, ada ilmu dia bahwa bulan puasa dilarang ini itu segala macam. Tetapi dari suaminya yang mengajak untuk kalau di luar puasa ibadah kayak ibadah hubungan suami istri. Tapi si istrinya karena tahu ilmu dia menolak, kemudian si suami ini mencaci si istri itu. Bagaimana fenomenanya dan bagaimana cara terbaik si istri ini untuk mengerim si suami ketika melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa ini Ustaz, ataupun dosa-dosa yang dalam puasa ini Ustaz. Ini kan kini kita udah bicara masalah itu, bicara hukum. Jadi dalam hukum agama kita memang nggak tahan lagi, harus berhubungan suami istri misalnya, diminta sama suaminya, istri tahu agama dia, mau aja nggak apa-apa. Bulan puasa gak? Dosa suami yang tanggung. Oh, masya. Kalau bagi perempuan, dosa suami yang tanggung. Tapi sebelum melanjutkan suami istri itu, buka puasa biasa dulu. Minum air, makan makanan dikit kan. Kan kita buka puasa dengan buah-buahan. Jadi tidak mesti kita puasa 2 bulan berturut-turut kan. Tapi kalau langsung nyedor, itu 2 bulan berturut-turut harus berpuasa kan. Buka puasa kayak lain dulu, tapi dosa ditanggung sama suaminya. Oh gitu. Itu nggak ada urusan itu sama istri. Istri diajak boleh bang, yuk kita buka puasa dulu, makan nasi dulu yuk. Wah, ajak suami lagi. Emang harus kayak gitu, jangan langsung bang. Nanti puasa berturut kita harus makan nasi dulu, makan kue-kue dulu. Setelah itu ajak aja, yuk lah bang. Cari boy teh hijau dulu, biar ini kan nggak apa-apa itu. Itu bisa, tapi buka puasa dulu. Makanya yang ini udah dosa besar nih, meninggalkan puasa. Tapi yang dosa kecil yang kita bincang-bincang ini, kadang-kadang kita tidur bareng, suami istri, canda-canda gurau gitu biasa. Padahal imsak. Udah imsak kan, udah lewat kan, betul. Udah lewat kita karena di dalam kamar nggak tahu kita apakah udah pagi ataupun belum pagi kan, asik-asik peluk-peluk lagi suami istri kayak gitu, ataupun istri peluk suami, itu dosa itu, karena membangunkan syahwat, dosa. Lebih-lebih bulan puasa cepat kali. Itu yang tidak terduga, hal-hal seperti itu. Bahkan kadang-kadang ustaz-ustaz sendiri kayak gitu. Makanya kita tahu, langsung kan, langsung alihkan ke lain gitu. Ya, Masya Allah, berarti memang harus memiliki ilmu dan harus kuat imannya. Betul.
Mungkin Ustaz, bagi yang rentan terjatuh kepada dosa-dosa kecil, apalagi di dalam bulan puasa ini, apa ada tips atau Untuk apa menghindari namanya ya untuk paling enggak deket-deket lah ke situ, apa yang bisa dilakukan, apa pergi jauh-jauh pas mau buka baru balik ke rumah atau Ya. gimana Ustaz? Tapi kalau apa itu kuncinya juga di situ tadi. Oh gitu. Harus banyak kita membaca Al-Quran kan, Oh, harus banyak berzikir, banyak berselawat, terus kurangi kita makanan-makanan yang berdarah-darah. nah itu. Kenapa kadang-kadang dalam suluk itu kan sering kita lihat kenapa yang berdarah-berdarah itu nggak diberikan makanan untuk orang suluk. Gitu. Mungkin itu ada fenomena sendiri dia. Karena binatang apa barang-barang yang berdarah itu mungkin agak nafsu kita semakin ini. Agak panas Ustaz. Makanya kalau makan begitu juga coba dimulai dengan buka puasanya jangan terlalu banyak, hanya sekedar nasi dan minum sekedar, nanti pulang dari situ makan sedikit lagi. Iya. Mungkin itu nafsunya bagaikan makan makanan. Nggak akan dahsyat sekali kita makan seadanya. Kalau itu bisa dihindari, insya Allah akan terhindari dari Ya, ya. Terkait fenomena apa namanya kegiatan suluk nih Ustaz. Apa itu menjadi salah satu alternatif atau solusi terbaik di bulan puasa untuk menyempurnakan pahala puasa kita ini Ustaz? Gimana menurut Ustaz? Iya, ini bicara suluk itu kan suluk ini kan ada ini dia, ada tarikat. Iya. Dan dalam suluk itu dia dimulai dengan berzikir semua. Apakah ismuzat, nafi isbat dalam suluk. Cuman kita merasa diri tidak ada kita yang nggak ada dosa kan gitu. Nggak ada yang sempurna. Tapi kenapa orang-orang yang berilmu dia suluk juga? Nah itu. Kayak gitu kan. Dia pasti merasa dirinya belum apa-apa juga. Oh. Kan kita merasa diri kita belum apa-apa, ibadah kita belum ini, dosa kita terasa tidak pernah luput, kita tidak pernah ikatan hubungan dengan masyarakat. Kalau kita ada hubungan dengan masyarakat, kita mohon izin dulu sama masyarakat. Kalau tidak diizin sama masyarakat, tidak boleh suluk. Kan gitu. Kita tokoh apa misalnya pemuka agama, tapi kalau keluarga itu bisa. Tapi kalau untuk umum itu kita ada sangkut pautnya, lebih baik kita kebutuhan umum daripada kita pergi suluk. Tapi kalau dari jauh-jauh hari kita sudah mengatakan sama penduduk kita untuk suluk, itu bagus. Bukan jangan ada ikatan-ikatan hal-hal lain lah. Berarti nggak bisa serta merta. Langsung nggak boleh. Yeah. Ada aturannya dia kan. Ini mana ada ibadah ada seseorang beribadah di atas batu kan. Ada cerita tuh kan. Iya. Oh ya. Mana ada diterima. Betul. Karena kayak gitu emang dia ada tanggung jawab lain yang harus dia selesaikan. Seperti orang Nabi melarang orang jangan ikut dalam peperangan. Pasti dia ada hubungan yang harus dia selesaikan di belakang. Maka kalau ibadah suluk itu bagus. Karena dulu kayak gitu. Pernah dulu orang yang dalam berzina dengan orang tua lari suluk. Seperti itu. Ada kejadian seperti itu dulu. Mungkin cerita kitab apa kita pernah dengar cerita dari ulama-ulama gitu. Baik Ustaz. Kita jeda dulu sejenak Ustaz. Boleh. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial, kita lupa. Kita
butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Ayo, budayakan tertib lalu lintas. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Nah, baik Ustaz, kita lanjutkan lagi bincang-bincangnya Ustaz. Kebetulan ini ada fenomena real di lapangan yang terjadi nih Ustaz. Banyak teman-teman ataupun orang-orang, sebagian orang yang memang mereka punya niat baik, ingin beribadah di bulan Ramadan, khususnya mau solat. Pas jam solat, mereka pergi ke masjid ingin solat jamaah, kemudian setelah solat jamaah mereka membaca Al-Quran, kemudian niat i'tikaf. Tapi ketika sedang niat i'tikaf, jumpa sama kawannya Ustaz. Ketika jumpa kawannya mungkin 5 menit awal bicara tentang agama segala macam, 5 menit kedua mungkin udah agak lain, 5 menit ketiga udah ngomong orang kadang Ustaz. Itu bagaimana menyikapi fenomena seperti itu dan bagaimana mungkin kita bisa membentengi diri biar enggak terjerumus ke hal-hal seperti itu Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, pemirsa juga dengan hikmah Ramadan, mungkin pertanyaan yang keberapa kali ini itu masalahnya. Masalah kita pertama jumpa, Masya Allah, begitu salam, Subhanallah, Alhamdulillah, macam kan. Tidak jarang untuk kita berbincang tentang ibadah. Yang sering kita dengarkan berbincang-bincang itu adalah tentang perjalanan hidup. Itu yang sering kita lihat di masjid-masjid. Kalau memang tidak bisa dihindari, janganlah dulu.
itu kelewatan namanya. Nah, itu Apa dia bilang innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah sungguhnya tidak suka kepada orang yang kelewatan. Ya, itu. Kamu lewat ya, itu kelewatan namanya. Itu baru aja ibadah, baru aja dia itikaf, baru aja dia berselawat, berzikir. Datang koncu teman bagus, udah ngomong tuh orang lain. Ah, itu. Kita jangan seperti itu dihindari karena sebaik-baik ibadah seseorang itu seperti ini. Tidak akan sempurna ibadah apabila kita tidak menekunkan diri kepada apa yang kita buat. Apa yang kita kerjakan. Coba ingat, pasti kita terhindar ke depannya. Tapi kalau memang tidak, kita lupa daratan gitu, lupa mengingat, pasti kita tidak akan hilang tuh, pasti akan bekerja lagi. Melihat orang sholat lain udah tahu kita ngomongnya. Lihat orang sholat begini udah tahu kita udah bicara ini, bicara itu. Bermacam-macam. Itu ada itu. Tiap masjid. Kalau nggak percaya bisa pasang rekaman CCTV di bawah krepet. Pasti kedapatan tuh. Padahal kita lihat bagus kan? Ya. Peci, pakaian bagus, tapi tetap ngomong untuk orang lain. Berarti ibadah dia itu adalah belum mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, itulah. Padahal kan sah diterima sholat seseorang itu bisa menghindari daripada perbuatan tercela, keji dan mungkar. Nah, itu tanda-tanda orang, ciri-ciri orang yang diterima ibadahnya bisa menghindari. Itu keji itu namanya. Nah, kita bicarakan untuk orang lain, kita cuma orang lain, kita melihat orang lain, menyuruh zaman kan seakan-akan bagi dia, kalau Rasulullah bilang mencuruk ia kampung ke. Oh. Ikim dalam teput kampung makna. Itu yang orang zaman tu bilang. Seakan-akan kita mengetahui semuanya. Pru air. Udah tahu, oh itu ikan lili. Padahal bukan ikan nila kan. Nah, makanya kita jangan asal nebak. Itu suhzon hati kita itu dihindari. Itulah dia. InsyaAllah kalau kalbu kita bagus, InsyaAllah semuanya bagus. Tapi kalau kalbu kita tidak bagus, pasti yang lain-lainnya akan tidak bagus. Baik Ustaz. Terkait yang tadi Ustaz, misalnya orang kan beribadah maka akan mendapatkan pahala. Kemudian bagaimana dengan orang yang menahan diri untuk tidak melakukan dosa? Apakah juga mendapatkan pahala dan apakah pahala itu dilipat gandakan juga Ustaz? Ya, poin dosa itu apa yang dia hindari? Karena kelebihan kita dalam agama Islam ini, perbuatan baik itu belum kita kerjakan, kita niat aja udah ada pahalanya. Ya. Itu pahala. Ya, pahala. Apalagi kita mengerjakannya yang terbaik. Nah, itu dia. Tapi hal-hal yang tidak baik, kita niat, nih rencana saya ada uang sedikit, mau ke Medan, badan sakit kali, mau urut badan gitu. Tapi kita belum pergi, tidak ada dosanya. Ya. Tapi kalau kita niat, saya kalau ada uang nih, saya mau pergi ke Mekah, pergi umroh, ziarah ke makam Nabi, panah lah banyak dalam pikirannya. Tapi baru niat sudah ada pahalanya. Itulah perbedaan dengan pekerjaan dosa. Cuman apabila kita sudah dapat dosa di depan, oh mantap nih. Kalau nggak diambil, kayak mubazir apa, kata-kata mubazir dia itu. Mubazir yang menurut dia kan. Nah, itu dia hindari, dapat pahalanya. Tapi kalau dia tidak menghindari, itu akan mendapat dosa besar. Oke, baik Ustaz. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk terakhir nih Ustaz. Ya, mungkin kita sama-sama udah tahu laqad zara'na li jahannam katsira. Ya, kebanyakan manusia di yaumil mahsyar ini adalah penghuni daripada neraka. Tapi kenapa? Karena kita punya mulut, tidak kita gunakan mulut pada kebaikan, punya telinga, tidak kita gunakan pada kebaikan, kita punya mata, tidak melihat apa yang disuruh kita lihat yang benar, dan kita punya tubuh, tapi tidak menggunakan pada kebaikan. Berarti sama kita, tubuh kita kan balazal, sama dengan binatang-binatang. Cuma kalau itu bisa dihindari dengan kesempatan momen
Ramadan ini insyaallah kita akan mendapat surga dan akan mendapat itu minan nar yang bagus, akan mendapat Lailatul Qadar pada nantinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan ini dalam pencerahan ini. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya dan ilmunya. Semoga kita harapkan pemirsa sekalian yang mendengar tadi percakapan kita, semoga dapat mengambil manfaat, mengambil ibrah dan bisa menerapkan dalam kesehariannya hingga nantinya kita bisa mendapatkan pahala yang banyak dan dapat menghindarkan diri kita dari dosa-dosa kecil yang tidak kita sadari ataupun yang kita sadari. Adapun poin-poin yang dapat kita ambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, yaitu dosa itu ada dosa yang sengaja dan ada dosa yang tidak tersengaja. Oleh karena itu, kita harus memiliki ilmu akan hal tersebut agar kita tidak terjerumus kepada dosa yang kita sengaja ataupun dosa yang kita tidak sengaja. Kemudian disampaikan juga bahwa dosa tidak akan luput. Nah, setiap orang pasti akan melakukan dosa, tetapi jangan membiasakan diri dengan melakukan dosa-dosa kecil, karena dosa yang kecil itu akan menjadi dosa yang besar, ataupun dosa yang kecil sedikit yang kecil maka akan berdampak besar kepada diri kita. Kemudian juga ingat orang tua, kepada orang-orang tua jangan menganggap kita tidak akan memiliki dosa kepada anak ketika melakukan kesalahan. Anak juga manusia, ketika kita melakukan kesalahan kepada anak maka kita pun akan mendapatkan dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Kemudian dosa suami ke istri dan juga dosa istri ke suami. Nah, di bulan puasa nantinya pada suami dan istri patut menjaga dirinya masing-masing agar tidak tergelincir kepada dosa-dosa yang dapat membatalkan puasa tentunya. Kemudian juga biar kita tidak terjerumus ke dalam dosa, harus banyak mengalihkan kepada hal-hal yang baik, yaitu seperti membaca Al-Quran, berzikir dan hal lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.